Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Wa'il, dan dari Abi Wa'il namanya Syakik bin Salamah ya, namanya Syakik bin Salamah. Allah berkata, karena Ibnu Mas'udin adalah Ibnu Mas'ud. Nah, berarti ini Abi Wa'il ini berarti udah generasi tabi'in ya, bukan sahabat. Ini bukan sahabat. Dan ya adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nah beliau yang sahabat Nabi ya. Beliau ini sahabat Nabi, termasuk juga golongan apa? As-sabiqunal awalun ya, yang masuk Islam di awal dakwah Nabi, di mana Nabi masih sembunyi-sembunyi, yang bermarkas di Darul Arqam. Nah, beliau ini sudah baiat masuk Islam ya, waktu itu kalangan budak, pemuda yang masih ABG Pak, masih ABG ya, jadi belum dewasa ya, banget belum ya, masih ABG gitu. Lagi meresin kambing Pak, meresusu kambing ya, meresusu kambing. Nabi lewat, bocah, gulam, kamu lagi ngapain? Ini meresusu, nggak keluar susu aja. Nabi mungkin senyum aja itu ya, kambing tua Pak, dipersusu nggak keluar susu kan, kambing tua itu. Udah di sini saya yang meresin, Nabi meresin. Nabi ini dengan doa-doa keluar air susunya. Takjub kan Ibnu Mas'ud, kok bisa begitu? Nah, disitulah Nabi jadikan momen untuk berdakwah ya, masuk Islam. Itu masuk Islam, langsung bilang ke Nabi, ya Nabi, doakan saya supaya saya itu mahir, indah dalam baca Al-Quran. Nah, doain. Ya. Beliau ini merdu baca Qurannya, ya merdu itu. Ibnu Mas'ud ya, terkenal dengan Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yudzakiruna, beliau memberikan apa Pak? Tazkirah pada kami, maksudnya nasihat-nasihat. Fi kulli khamisin marotan, pada tiap-tiap hari apa Pak? Hari Kamis. Nah, khamisnya 5, maksudnya hari kelima, Ahad, Isnin, Selasa, Arba'ah, Khamis. Nah itu ya, Khamis hari kelima. Marotan 1 kali. Ya. Jadi di sini, di penggalan di sini kita tahu bahwa posisi Ibnu Mas'ud waktu itu sudah menjadi seorang ulama. Padahal latar belakangnya budak, ya kan? Tapi jadi ulama. Ulama besar ya, karena beliau ada didikan Nabi langsung ya. Jadi bersama Nabi ya puluhan tahun ya. Kalau awal-awal tadi, kalau misalnya tahun kedua berarti 12 plus di Madinah 10 tahun, berarti 22 tahun misalnya kan. Kalau tahun pertama ya berarti ya 23 tahun ya kan, bersama Nabi. Itu didik sama Nabi. Maka dari latar belakang budak menjadi orang alim luar biasa, rujukan, dan rata-rata hafal Quran ya, hafal Quran Pak. Gitu. Ini Ibnu Mas'ud. Termasuk juga yang lain-lain ya. Kalau Abu Hurairah ya ketemu Nabi juga nggak lama, tapi juga sama jadi ulama besar. Nah, kalau beliau ini ya karuan, karena memang lebih dulu berinteraksi, hidup bersama Nabi ya, sebagai pembantu Nabi, melayani Nabi, dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, murid Nabi ya, ini Ibnu Mas'ud. Makanya pada masanya ya ketika usia udah senja lah usia ini berarti ya. Terus ilmunya dimanfaatkan betul oleh generasi tabi'in. Faqala lahu, maka berkata kepada beliau, kepada Ibnu Mas'ud, rajul seorang. Ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman. Nah, dia dipanggil siapa Pak? Abu Abdurrahman. Jadi punya anak namanya Abdurrahman. Kalau di kalangan sahabat dipanggil Ibnu Mas'ud gitu kan. Nah, tapi di kalangan generasi tabi'in dipanggil Abu Abdurrahman atau Aba Abdurrahman. Gitu. Lawaditu, sungguh aku suka ya, annaka, bahwasanya engkau zakartani, memberikan peringatan pada kami ya, nasihat kula yaumin, tiap hari. Wah, saking apanya Pak? Hausnya akan ilmu, merasa pentingnya, mau izoh ya, pengen dinasihatin setiap hari, dapat ilmu dari seorang sahabat. Kan zaman ini sahabat Nabi sudah langka, ya kan? Loh iya kan? Langka ini kan langka. Jadi pas sahabat-sahabat besar udah pada wafat kan? Ini kan ukurannya masih waktu itu memang masih muda-muda itu.
Jadi pengen mendapatkan ilmu tentang Islam dari orang kedua, ya, setelah Nabi masih orang pertama kan, nah, orang kedua dari sahabat Nabi ini yang langsung dapat dari Nabi itu ilmunya. Nah, generasi sahabat pengen dapat dari generasi kedua, itu tadi ya sahabat tadi, orang kedua. Faqala, maka Ibnu Mas'ud menjawab, amma inahu yamna'uni, adapun sungguhnya yang menghalang-halangiku gitu ya, yang saya nggak mau, kira-kira seperti itu Pak. Min dzalika, dari itu, kalau bahasa kitanya bukan apa-apa ya, bukan apa-apa yang buat aku ini ogah, nah kira-kira seperti itu ya. Ani akrohu, sungguhnya aku itu akrohu, aku nggak suka. Bahasa kita nggak suka, kalau artinya aku benci ya, cuman nggak enak ya Pak. Akroh itu artinya aku benci. Tapi maksudnya aku nggak suka an umil lakum, untuk, atau aku takut, aku nggak suka kalau nggak usah kalau ya, an umil lakum, untuk menjemukan kamu. Itu. Atau kamu menjadi jemu, ya, bosan, ya itu, khawatir bosan. Cuma bacanya bukan pakai khawatir tadi ya. Ya, ani akrohu, ya, akroh itu nggak suka. Wa ini sungguhnya aku atakhawalukum bil mauidhah, ya, sungguhnya aku itu takhawul itu ya mengatur begitu ya, itu menjalankan ya, mengatur buat kamu dengan mauidhah itu, kama kana Rasulullah, sebagaimana adalah Rasulullah SAW. Ya takhawluna, beliau mengatur buat kami ya, atau melaksanakan buat kami. Jadi Nabi pun seperti itu, biha dengannya mauidhah. Makhafatan, ini ada kuat ini. Makhafatas samati alaina, karena takut ya, khawatir bosan tadi ya, bosan atau bosan atas kami. Ini Bukhari Muslim. Jadi Nabi pun seperti itu. Dalam memberikan mauidhah nggak terlalu sering ya, jaga jarak tadi. Jadi bukan masalah durasi juga, tapi termasuk frekuensi ini ya, itu Nabi itu. Maka Nabi punya majelis juga khusus muslimat ya, itu seminggu sekali juga itu. Nanti ketemu ya, ada itu majelis khusus muslimat itu. Ada masih seperti itu. Jadi nggak terlalu sering. Nah, untuk menghindari jenuh, jemu, bosan. Nah, ini yang Ibnu Mas'ud suka juga, ya, suka kalau setiap hari ya, apalagi ilmunya banyak gitu kan, mau digali terus nggak akan habis-habis tuh Pak, ilmu dimakan seperti itu kan. Tapi tadi takut. Artinya apa? Kita itu harus memperhitungkan keadaan mustami. Kita harus memperhitungkan tentang keadaan jamaah ya. Itu jangan sampai mereka itu bosan, jemu karena terlalu sering seperti itu. Jadi kalau seminggu sekali, ya itu ya sedang gitu ya, seminggu sekali. Sebulan sekali terlalu lama gitu ya, seperti itu ya. Itu sebulan sekali itu sedang. Ini untuk seorang Ibnu Mas'ud. Mungkin sahabat yang lain juga ada, mungkin seminggu sekali juga gitu kan. Mungkin doang seminggu sekali kan. Kan sahabat kan bukan di Firman doang, bukan. Ya, artinya ada yang lain-lain seperti itu. Tapi beliau sendiri mengatur untuk pribadi beliau cukup seminggu sekali, cukup seperti itu. Kenapa? Nah ya, ya bisa. Oh iya bisa, ya betul. Rasul tuh gak lama ketika bicara, Rasul nggak lama itu. Dan Rasulullah ketika dalam majelis kadang-kadang juga majelisnya itu nggak formal ya, sifatnya kadang-kadang kondisional gitu ya, seperti itu, nggak formal juga. Dan Rasul menggunakan momen apa saja, kapan saja, media apapun bisa. Pakai bangkai kambing aja bisa Nabi kan, ya kan? Pakai kambing aja bisa, gitu. Apa aja gitu. Nah, di pasar, nah itu kan di pasar waktu bangkai kambing itu kan. Oh iya kan? Lagi di pasar, jalan tiba-tiba ada kambing kecil, kupingnya kecil apa cacat ya? Kecil, nah diambil kayak tangannya sendiri. Gitu kan. Ini siapa yang mau saya
siapa yang mau beli ini dengan harga 1 dirham? Ada yang mau suruh beli. Saya kasih dah, kasih. Siapa yang mau? Nggak mau nih. Ya Pak, dikasih aja nggak mau, apalagi suruh beli gitu kan. Nah, kalaupun itu kambing hidup, itu juga cacat kupingnya kata sahabat. Harganya murah gitu kan. Murah seperti itu kan. Nah, itulah dunia itu seperti itu. Jadi bisa media apa saja di dunia. Lagi sahabat lagi benerin rumah yang terbuat dari kayu, atapnya pakai daun apa namanya, papa kurma. Nah, sedang apa kalian? Ya, kalau bahasa ini Rasulullah, kalau bahasa kitanya lagi sambatan, tahu nggak sambatan? Apa? Sambatan. Gotong royong betulin rumah tuh namanya sambatan. Nggak ada bayaran. Nggak ada. Di Jawa, di kampung masih begitu. Dulu ya, nggak dulu. Kalau ke Jakarta kan untuk umum. Ini mah rumah warga. Rumah warga betulin rame-rame, itu kalau di kampung mah seperti itu. Gotong royong. Namanya sambat. Iya. Bahkan gotong rumah itu di Jawa ada kan. Gotong rumah. Itu namanya sambatan. Jadi sambatan seperti itu. Jadi betulin rumah itu nggak ada apa namanya, tukang-tukang yang dibayar, nggak ada itu seperti itu. Ini Rasulullah sedang betulin rumah yang mau ambruk gitu, tapi rumah tuh. Nah, apa kata Nabi? Saya pikir umur kita lebih dulu dibanding dengan usia rumah itu. Gitu. Paham nggak maksudnya tuh? Berarti Nabi menggunakan momen itu, media rumah itu, kerja bakti tadi, sambatan tadi, untuk apa? Mengingatkan bahwa mati itu selalu depan mata. Iya kan? Mati selalu depan mata. Supaya seperti itu maksudnya. Jangan sampai kita sibuk ngurusin rumah, bagusin rumah, sampai nggak ingat mati. Padahal rumah itu mungkin masih bagus, kita sudah mati duluan. Ya, seperti itu. Ya dengan apa saja. Itu. Di situ kan ada kumpulan jamaah kan? Kan nggak sendiri. Ya, itu seperti itu. Lagi ngumpul kan? Nah, seperti itu. Makanya hemat, Bang Ade. Oh ya, nggak perlu nyediain air jahe, cenek. Oh, kan orang lagi pada ngumpul, dinasehatin itu sudah efektif. Nah, kalau kita ini ngumpulin segini orang aja kan perlu biaya, tapi udah pada ngumpul kan sudah enak, nggak perlu energi, gitu, ya kan? Udah di pasar, enak di pasar pada ngumpul di pasar, udah di pasar ngasih nasihat itu. Nah, kalau ngumpulin ya perlu tadi biaya, ya kan? Dan yang lain-lain pastinya ya, yang lain-lain itu. Jadi menggunakan momen apa saja, Nabi itu jadikan sebagai apa, sarana, media, alat ya untuk berdakwah ya, seperti itu. Itu efektif. Jadi tadi ya, jarang sekali yang formal-formal seperti itu ya. Pernah juga formal, pernah ya kan, mengumpulkan keluarga Bani Hasyim itu kan, pernah gitu kan, waktu itu pernah itu. Tablik itu pernah. Lanjut mana tadi? Oh sudah selesai ya? Sudah selesai. Masih lanjut?